jamaah yang masih berada di luar agar bisa memasuki ruangan masjid. Macam semangat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah alladzi jama'ana fi hadhihi al-majlis al-mubarakah. Wa nashkuruhu ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Salawat salam tak lupa kita hadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita malam hari ini ada cuma dua. Yang kami hormati Ketua RW 12 Bapak Aktif, yang kami hormati Ketua RT 12 dari RT 1 sampai 5, yang kami hormati Ketua WPU Watu Angkat, yang kami hormati para tokoh agama, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita memberikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad. Semoga kita yang di majlis ini mendapat syafaat dari beliau. Amin. Pertama-tama, saya atas ketua panitia dan kepada seluruh panitia, alhamdulillah Pak Luka, kita ini atas nama RW 12 kegiatan ini, dan dari kita sampai akhir dimakan oleh Al-Mukarram Ustaz Rahman Baibuni Insentif atau disebut dengan LC. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا الذي عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Allah, Bapak Ketua BKM Masjid beserta staf dan jajarannya, serta saya muliakan Bapak Ketua RW, Ketua RT, serta perangkat desa lainnya, alim ulama, orang tua kami, para guru-guru kami, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, insya Allah kita yang hadir di masjid ini semuanya mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka ataupun dalam kegiatan mendengarkan sapaan rohani dalam kegiatan safari dakwah bersama al-ustaz kita Ustaz Rahmat Baikuni yang sudah duduk di hadapan kita semua. Dan kita berharap hadirnya kita di sini bukan hanya sebagai duduk-duduk saja,
bukan hanya bercakap sana bercakap sini saja, tapi tidak. Kita berharap apa yang disampaikan oleh Ustaz kita nanti semuanya kita dapat ilmunya insyaallah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan alam yang diberikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sayang, tidak semua ketika Ustaz kita sampai ke Palestina bisa dibuatkan video-video dokumentasi. Hanya saja terkadang berupa foto-foto saja. Bagaimana kita lihat di salah satu dokumentasi ketika Ustaz kita menyerahkan donasi cash ke tangan salah satu perwakilan dari saudara kita yang tinggal di barat Palestina, beliau bernama Abu Muhammad. Beliau menjemput donasi ke tangan Ustaz tepatnya jam 1 malam. Jam 1 malam waktu setempat Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Nah berikutnya Bapak Ibu jemaah, Ustaz menyerahkan donasi ataupun menyampaikan amanah dari masyarakat Indonesia yang Bapak Ibu dititipkan kepada Ustaz kita atau melalui yayasan kita Bapak Ibu jemaah. Ini ke tangan salah satu pengurus ataupun takmir Masjidil Aqsa. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk perbaikan di dalam Masjidil Aqsa Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Nah ini juga Bapak Ibu salah satu dokumentasi berupa foto ketika Ustaz kita sampai ke Palestina, terus setelahim di rumah kediaman Ketua Rabithah Ulama Palestina. Kalau di kita namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Palestina namanya Rabithah Ulama Palestina. Beliau bernama Syekh Ali Al-Abbasi. Ustaz bersama istri, silaturahim serta menyerahkan donasi ke tangan beliau untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang saudara-saudara yang ada di sana. Bapak Ibu, terakhir yang disampaikan adalah ketika Januari 2024 akhir kemarin, Januari akhir di tahun 2024 maksudnya, saya bersama Ustaz alhamdulillah pada waktu itu kami berangkat bersama Ustaz dari Indonesia. Dan tujuannya untuk masuk ke Rafah. Rafah merupakan salah satu kota yang ada di Gaza Selatan, yakni perbatasan antara Mesir dan juga Palestina. Yang hari ini Bapak Ibu melihat beberapa video-video yang mungkin Bapak Ibu melihat ada truk ataupun bantuan-bantuan yang mengantri di pintu Rafah, di pintu perbatasan. Nah, kami bermaksud untuk masuk ke sana. Di Januari akhir kemarin 2024, setelah sampai di Mesir, kami bersama Ustaz dan teman-teman dari Parlemen Indonesia, Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, bertemu dengan Dubes, salah satu Dubes Indonesia, yaitu Budian. Beliau salah satu ketua bidang geopolitik luar negeri Indonesia, perwakilannya. Nah, kami berjumpa bersama beliau dan beliau menyampaikan kepada kami, Ustaz, hari ini di bulan itu maksudnya kita belum bisa masuk ke Rafah atau ke Gaza. Mengapa? Karena alasan keselamatan. Alhasil kami bersama teman-teman Parlemen Indonesia menyampaikan donasi di rumah sakit Palestina Bapak Ibu. Tepatnya di tengah-tengah kota Kairo. Itu ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Palestina. Nah, kami bersama Ustaz menyampaikan donasi di sana sekecil-kecilnya, sebagai misalnya kami sampaikan di tangan Sekretaris dan Ahmad Palestina. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Nah, Bapak Ibu, inilah salah satu program kita bersama Ustaz. Baik itu kita sampaikan secara langsung ataupun via transfer ataupun titip kepada Ustaz kita Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Nah, Bapak Ibu, semua yang kita lakukan beberapa waktu kemarin di salah satu video dokumentasi ketika kami bersama Ustaz mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di rumah Palestina tersebut. Ini kami bersama Ustaz coba untuk menyampaikan donasi cash ke tangan beberapa pasien yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu, program yang bisa kita lakukan ini alhamdulillah berkat dari donatur
sudah menyiapkan infak case-nya. Berapapun Bapak Ibu kan sama-sama kita support, kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza khususnya. Yang bisa kita lakukan hanya jihad dengan harta kita. Mohon izin Bapak Ketua DKM dan juga Bapak Panitia, nanti akan ada teman-teman kami yang akan mengelilingi kita semuanya, yang akan memfasilitasi infak ataupun hadiah ataupun sedekah terbaik kita yang kita tujukan untuk mensupport program kepalestinaan bersama kami, lembaga Yayasan Mitra Jariah Cedekia, dan juga bersama Ustaz kita Ustaz ini Bapak Ibu. Silakan teman-teman semuanya, kita kelilingi para jamaah kita sambil kita melihat beberapa video dokumentasi ketika kami menyampaikan donasi via transfer, dan kita melihat beberapa video. Itu sama-sama kita simak, kita niatkan dalam hati kita memberikan kajian Ustaz kita pada malam hari ini. Pada Ustaz kami silakan. Nah, sambil kita melihat video dokumentasi yang disampaikan Ustaz kita, dan insya Allah nanti Ustaz menyampaikan kepada kita semuanya dengan sejelas-jelasnya insya Allah. Pada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka matematika KPU. Kesalahan KPU. Tapi yang jawab salam hanya 12 orang saja.
Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, yang jawab salam saya berkahi hidupnya dunia akhirat. Ya Allah, yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan lunaskan hutangnya. Banyak yang amin, banyak yang belum lunas cicilannya. Belum lunas sudah. Bunda, malu jawab. Ini kayaknya harus dikasih pantun dong Bunda, biar Bundanya semangat jawab salam. Boleh Bunda? Ini pantun yang sudah lama saya buat. Burung puyuh, burung galah. Ini cakepnya bertahan sampai akhir ya. Burung puyuh, burung galah. Selalu muncul di waktu pagi. Kalau Bunda gak jawab salam, nanti bapaknya kawin lagi. Jawab salam saya. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdengar banyaknya sekarang. Terasa semangatnya. Cuma beda tipis antara semangat dengan marah. Alhamdulillahilladzi amarna binuzulil jama'ah wa nahana an tafarruq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Masya Allah, bukan orang yang syarat yang la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa bi qawli al-karim a'udzu billahi samil 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ba'atihim bi rabbihim mudassir illa sa'awhu wa hum yal'abun ahiyatan qulubuhum. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها في الآخرة عزلت في الدنيا. فقال القائل يا رسول الله كيف يقول ذلك؟ وقال فبالفتن وبالزلازل وبالقتل. على صلى الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونعم ذلك من الشهيد. Satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Malam hari ini saya bersama tim saya dari Bandung, Mbak Husna dari Depok, ada tim kami Mitra Jariah Cedekia, Mitra Jariah ini dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Kami sudah memasuki tahun ke-6 dan kebersamaan kami ikut berkontribusi membangun dan memperjuangkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Adapun saya sendiri sudah bergabung sejak 2006 dalam pergerakan kemerdekaan Palestina dan kembalinya Al-Aqsa pada pertemuan umat Islam dunia. Dari situ saya belajar bersama guru-guru kami di Palestina. Dari situ guru akan mendapatkan warisan semangat dan amanah untuk tidak berhenti berjuang membela kenal dan sebagai sifat sudah terima kali. Guys, saya hormati saya berikan Allah. Para sesepuh para tokoh ini ada Ketua DPC PBNU Kecamatan Bapak. Saya selalu Ustaz yang mempercayai saya disebutkan oleh Allah SWT. Juga yang saya hormati para sesepuh kami, para ini mama, para datuk, hadirin kaum muslim bersekat Allah. Bagaimana cara kabarnya Bapak Ibu sehat? Tidak ada yang kurang. Sopi jawabannya semua respon. Jamaah, wahai jamaah, saya bukan Ustaz Maulana. Bunda mau masuk surga? Sedikit yang jawab, sedikit yang berbeda. Jamaah, mau masuk surga? Langsung apa mampir dulu ke neraka? Langsung malam ini. Siap malam ini. Belum mau Bapak dulu Pak.
Suatu hari Rasulullah SAW ditanya tentang kapan kiamat terjadi. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, "Mana semoga ada min sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Rasulullah SAW menggambarkan tanda-tandanya saja. Dan akhirnya anak seratiha kata penanya tadi. Yang ternyata dia adalah malaikat Jibril. Tanda pertama kiamat akan terjadi kata Rasulullah. Buistu ada wasa'at kahatain. Jarang aku diutus dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Wow. Jadi tanda pertama kiamat akan terjadi, akan datang. Rasulullah diutus ke muka bumi. Itu tanda pertama kiamat akan terjadi. Yang kedua, kiamat akan terjadi kata Rasulullah SAW. Antajidal ammatul badaha. Ketika seorang anak, seorang budak melahirkan majikannya. Budak melahirkan majikan. Ada ulama ahli hadis menampilkan hadis ini bahwa maksud dari budak melahirkan majikan adalah orang tua diperlakukan seperti pelayan. Anak memperlakukan ibu di rumah seperti pembantu. Disuruh-suruh sama anak. Mana makannya? Aku mau sekolah, nggak ada makanan. Ibunya nyiapin makanan. Kok bajunya kusut, istri kamu? Seperti ini. Sudah terjadi. Di Tanjung Sempua sudah terjadi. Berarti Tanjung Sempua kiamat dulu kan? Yang kedua, Tarawih al-Baram al-Masakin Ulatan Hubatan Yatatawaduna Yasulu Bimakanin Murtafi'ah. Tanda kiamat akan terjadi kata Rasul. Kalau dekat dengan kejadiannya, kalian akan menyaksikan para pengembala kambing di tanah Arab yang dulu miskin tanpa alas kaki, telanjang dada, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wahum yatatawaduna fil bunyan hatta ala fawqal jabal. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung tinggi sampai tinggi mengalahkan gunung. Bahkan Masjidil Haram pun kalah dengan gunung-gunung ini. Ini suasana yang saya sedihkan melihat Masjidil Haram terakhir, Bapak. Ketika saya harus beribadah bersama jamaah sana dari Indonesia, kemudian kami lanjut ke Masjidil Aqsa. Teman, ini suasana malam di Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, dulu bekas tandus, kering, sekitar Masjidil Haram, tapi lihat dari gedung-gedung tinggi bertingkat bahkan mengalahkan tingginya Masjidil Haram. Lihat Bapak ya, takjub dan juga merinding. Kenapa saya merinding? Dulu jam-jam tawaf tidak ada. Kemudian pasar Seng, pasar utara yang ada bukan bakso ini, ya, dulu ada, sekarang sudah tidak dibongkar, dibangun Zam-Zam bawah, dan Zam-Zam bawah. Ada sesuatu yang membuat saya merinding, menyaksikannya. Apa itu? Ya, jam ini dan dinding gedung ini mengalahkan tingginya apa dari Masjidil Haram. Selepas sholat maghrib, selepas sholat asar, saya tidak langsung ke hotel. Saya duduk di sini menyaksikan gereja Zam-Zam. Ketika saya menyaksikan ini, Allah, merinding saya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, وأن زلال الساعة تبدل الكعبة. Tanda kiamat akan terjadi, banyak-banyak as-sa'a menutup Ka'bah. Pertama saya membaca hadis ini, saya tidak paham apa maksud Rasulullah SAW mengatakan Pokoknya as-sa'a bis-sa'atil Ka'bah, banyak-banyak as-sa'a akan menutup Ka'bah.
Jadi begitu saya melihat ini, Allahu Akbar, di situ saya paham. Orang-orang menamakan jam ini namanya as-sa'ah. Sejak sholat asar sampai isya sampai maghrib, bayang-bayang matahari, sinar matahari menyorot as-sa'ah dan bayang-bayangnya menutup Ka'bah sampai malam. Ka'bah terhalang dari sinar matahari. Allahu Akbar, jaga-jaga ini maksud Rasulullah. Itu Imam Masyuti bantah di dalam kitabnya. Ya, tentang tanda jam. Berikutnya, tanda kiamat akan terjadi kata Rasulullah SAW. La taqumu as-sa'ah hatta taluna ardul ardi urujan wa dhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab yang tandus kering akan kembali berpadang rumput hijau dan akan muncul sungai-sungai di sana. Allahu Akbar, ini buktinya jemaah. Waktu itu, ini November 2018, akhir November 2018. Saya mengatakan kepada pihak travel, Bu Haji, kalau bisa kita ke Madinah dulu. Kita ngambil mikot di Hilali, jadi tolong dari Jeddah kita ke Madinah. Perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah seperti ini. Ayah Bunda, ini perjalanan halfway dari Makkah ke Madinah, dari Jeddah ke Madinah. Ayah Bunda melihat pada pasirnya tandus, terlihat pada pasir yang tandus. Tidak ada, yang ada apa? Hijau pada rumput. Merinding saya, ya Allah, ini yang Rasulullah sebutkan. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kita akan menyaksikan tanah Arab yang kering tandus. Kata turunlah Allah Arab hujan berpadang rumput warna dan muncul sungai-sungai di sana. Allah, pikiran Mekah hari ini. Ini pikiran Mekah apa, Bapak? Memang benar-benar tanda-tanda air zaman itu memang benar-benar sudah nampak di mata kita, makanya teman-teman tuh harus rajin beribadah, berbuat baik pada sesama, karena di alam suci sudah apa? Jadi itu Mekah, Bapak. Kita biasanya melaksanakan umrah 2 kali, yang kedua kita mengambil mikot di Jirona, mikot Siti Aisyah. Dan dari Jirona ini, kalau kita menyusuri pinggiran Mekah, akan sampai ke tempat itu. Jadi kalau Ahmad Maulana, kami sudah bertemu dengan beliau, tinggal bertahun-tahun di Mesir di Mekah, Abu Bakar. Saya di video kali ini saya mau nge-share teman-teman semua bahwa sebagian wilayah di kota Mekah itu sudah mulai menghijau. Salah satunya yaitu di sini. Bisa teman-teman lihat. Allahu Akbar. Ini kalau di Indonesia hal yang biasa, tidak dengan pemandangan. Ini ya Bu, bukannya ada, apalagi kalau kita ke Tabuk, indah sawah, pohon-pohonan, berkebun dan luar biasa. Ini bukti apa yang sesungguhnya akan terjadi. Ini bukan sosok lagi. Ini bagian iman kita kepada hari akhir. Bagian iman kita kepada Allah. Bagian iman kita kepada Rasulullah SAW. Bahwa apa yang sesungguhnya itu benar pasti terjadi dengan izin Allah. Benar apa lagi? Rasulullah SAW sampaikan kiamat tidak akan terjadi, melainkan terjadi di hari Jumat. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Sabtu, malam Sabtu. Jumat malam Sabtu. Jangan-jangan malam ini kiamat. Kiamat akan terjadi ketika manusia terlelap dalam tidurnya di waktu subuh. Subuh udah kelewat kan? Alhamdulillah. Udah kelewat subuhnya. Minggu depan lagi ada. Kapan kiamat itu terjadi di hari Jumat? Ketika azan tidak lagi terdengar di muka bumi. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Akbar. Jadi kalau kita masih mendengar azan dikumandangkan pakai speaker keluar, bersyukur kiamat masih jauh.
Amin. Apa? Aman PRW. Apa? Saya pernah ditugaskan di negara Arab Timur. Beberapa hari saya tinggal di pusat jantung ibu kota negara Arab, bukan Arab Saudi. Jadi selama saya di sana, saya tidak mendengar azan. Ya Allah, di negara Arab kan terdengar azan. Tidak terdengar azan. Jangan-jangan di negara kiamat Tuhan. Jadi kalau kita masih mendengar al-asar, pasti menggunakan azan, insya Allah kiamat masih jauh. Kenapa? Karena jamaah masih betah di Tanjung Sepuh. Masih betah? Masih sedikit yang jamaah. Ada yang pengen hijrah kayaknya ke Palestina. Kemudian kiamat tidak akan terjadi melainkan Al-Quran akan dicabut dari muka bumi, bahkan akan Allah hapus dari hafal Al-Quran. Maka ada ulama bercerita tentang kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat berjamaah subuh. Maka pertama amalan karena Quran belum diangkat dari muka bumi.
Banyak orang Islam di muka bumi ketika dia berdiri, tapi mereka tidak punya iman bahwa persekutuan ini. Iman mereka tidak sampai ke bawah, iman mereka menunggu, iman mereka dipakai tidak sampai ke bawah. Tenggorokan pun tidak tersentuh oleh Tuhan. Kita ada iman mereka Rasulullah. Orang kemana perginya iman mereka? Yang tidak berdoa tidak punya. Mereka berjuang imannya demi harta dirinya, demi pangkat, demi cinta, demi kuda, demi pangkat dan jabatan, demi triliunan. Dia jual iman Islamnya. Sudah ada orang-orang seperti itu. Sudah. Berdoa. Tapi berdoa sama Tuhan. Itu berdoa ada seperti yang bernama Al-Qahtani, pemimpin kami setelah Imam Mahdi datang untuk membangkitkan Islam di muka bumi, memimpin dan ini dalam Insya Allah. Kenapa saya katakan ini cirinya? Kebangkitan Islam akan terjadi adalah kegiatan yang di bumi paling dasar dan paling jelek terjadi di bumi dan saya tagih sampai jam 12. Dengan satu perjanjian tidak boleh ada yang mutabeh. Tahu mutabeh? Mundurkan pemerintah. Pulang satu-satu. Lama-lama tinggal saya, Pak RW, Pak DKM, dan teruskan. Jam 12 ya. Siapa yang mau jawab? Ada yang kita menyadari bahwa hari ini Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita sekarang sedang berada di pusat terakhir dalam peradaban kita ini. Artinya kiamat tidak akan berada di atas kuasa. Palestina tidak akan berada di kita akan kiamat terakhir. Kenapa? Baik. Suatu hari Abu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo masih punya Allah? Ya Rasulullah, apakah masjid yang pertama kali dibuka di bawah di muka bumi? Ayo masjid yang punya Allah? Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali di bawah di muka bumi? Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjid. Wahai ya Rasulullah, kemudian apa masjid yang kedua di muka bumi? Al-Masjid Al-Aqsa. Siapa yang kedua? Siapa yang pembangunan keduanya? Ayah muda dapat kepada Rasulullah. Kita tahu bahwa dulu Nabi Adam alaihissalam ibunya kita, siti Hawa dan Nabi Adam, orang tua kita, ayah kita, bapak kita semua dulu disuruh termuji oleh si Al-Jazir, satu jin yang sangat takwa kepada Allah, saking takwanya kalah para malaikat yang takwanya Al-Jazir, jin yang hidup bersama para malaikat. Jibril pun hampir kalah ketakwanya oleh si Al-Jazir, tapi sayangnya dia tidak mau sujud pada Nabi Adam. Maka Allah beri perhatian iblis padahal takwanya luar biasa. Bagus namanya Azza, Allah yang memberikan nama kepada dia. Azza bukan Isa, mulia Eli Allah. Azza yang Allah mulia. Bagus besar namanya Azza. Bisa jadi nama anak saya. Jangan itu nama iblis.
India di pusat. Siti Hawa Allah bersangka, Allah ambil perkataan yang Allah jatuhkan di Jazirah Arab. Titik sudah waktu beberapa beda. Dengan beda artinya lain. Ada sihir iblis, Allah putus menjadi seekor luar biasa, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Itu sejarah ular naga pertama kali di kami. Supaya dengan menggunakan ada sihir iblis dunia berjaya. Indonesia sendiri terpisah 100 tahun wajah bersejarah tidak bertemu pada bumi pertama. Nabi Adam di Eva sejarah tidak 100 tahun tidak bertemu. Saya mengeluarkan terpisah dari istri. Saya tahu saya tidak. Jadi kalau yang saya istri, jangan tahu. Ada rambut hijau. Sudah berapa istri di rumah? Oh, satu, dua, tiga. Ini diskusi istri Allah. Ini pun tahu. Satu atau tiga, Bu? Oh, satu. Satu ya, Bu ya? Satu di satu semua, satu di satu merah, satu di merah, satu di satu saja, satu sebagai seorang suami dan seorang istri pertama kali. Ketika seorang istri pertama kali dia sampai kali dia baru jadi satu yang baik. Itulah penampilan terbaik. Allah sempurnakan nikmat dunia dan akhirat. Maka Rasulullah tidak poligami ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ali bin Abi Thalib tidak poligami ketika Siti Fatimah masih hidup. Saya juga tidak poligami, istri saya masih ada. Jangan ya Masya Allah. Tugas dari Allah Nabi Adam adalah membangun fondasi peradaban manusia di muka bumi. Titik mau peradaban itu bernama Al-Masjidullah. Ingat titik mau peradaban. Ya Adam, inna li baitun Ka'bah di Makkah al-Mubarakah ya Adam. Aku punya satu rumah Ka'bah di Makkah yang aku berkahi, di mana Makkah ini tulis dengan bahasa Allah. Nah, inilah alasan kenapa Ka'bah Allah simpan di Makkah, tidak di barang center. Karena Makkah lurus dengan harus Allah. Sekali lagi, kenapa Ka'bah Allah simpan di Makkah? Karena Makkah lurus dengan harus Allah. Maka sucinya harus Allah hadir di dalam Makkah. Maka Makkah suci harus Allah. Itulah yang dinamakan tangan. Rasulullah SAW berkata tentang arti Makkah ini. Inna hadal balad Allah ya Rabbul samawati wal ardh Tuhan berhormat ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya di Makkah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia. Di hari Allah sucikan dari bumi, maka Makkah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itulah arti tanah haram. Maka masjid yang dibangun pertama kali di sana adalah Al-Masjidil Haram. Inilah titik mau berada. Maka panas berada di malam hari. Saya tidak mimpi itu adalah siapa begitu. Masa boleh. Dua. Kan dua. Sudah. Sudah. Jadi masuk surga. Besok. Oh iya. Siap kepada muda sudah pasal kepada. Kenapa muda ada apa di rumah? Sampai pasal kepada surga. Dan 40 tahun kemudian Allah ciptakan kembali Nabi Adam AS. Ya Jibril meminta Allah. Tolong ke bumi Jibril. Waktu ada bayinya al-Nastasa yang berada di masjid Al-Aqsa. Perintahkan Adam untuk membangun masjid yang kedua di muka bumi. Al-Masjid Aqsa. Aqsa artinya di sini paling jauh.
Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 kilometer. Tinggi jarak dari Betul Rasulullah ketika Isra. Kemudian Ibu, saya kira-kira dengan kipas angin. Gak apa-apa Pak. Ya Pak, saya nanti kelas ini nanti saya batuk-batuk. Ya, saya akan mulai kipas angin. Saya orang kampung. Jadi jangan keluar ini angin. Kalau di Jawa Barat namanya angin. Kalau itu AC, kalau ini angin. Kalau angin berubah. Inilah jarak cerita Rasulullah ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km kurang lebih. Jadi peradaban manusia di muka bumi bermula dari Masjidil Haram, titik nolnya, dan berakhir di Masjidil Aqsa. Peradaban kita manusia di dunia ini bermula dari Masjidil Haram, di Mekah Allah, dan akan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya, if all sin eyes in the world is directed to Gaza or Palestine, they talk about Gaza every day, every time. This is the side from where we are now in the last system of human civilization in the world. Are you understand? Yes, I say under you. What is that under you? Tuhan orang ngomong dirinya. Lalu saya bisa bahasa Inggris. Pas itu saya bisa ngomong. Saya hafal itu saya pelajari. Apabila manusia di muka bumi matanya setiap hari mengarah ke Gaza, Palestina, setiap hari mereka bicara Gaza, bersebar kepada ini Gaza, membantu yang di Palestina, itu isyarat bahwa kita berada di episode terakhir di muka bumi. Hati-hati jangan saya terlihat. Ternyata Allah sedang mengingatkan kita bahwa kiamat akan digelar sebentar lagi. Allah mengingatkan kita dengan tragedi Gaza Palestina bahwa kita berada di episode terakhir. Bahkan Allah yang Rasulullah selesai perang malam dari Mustari, Rasulullah memanggil kisah awalan kita ada kehawasan Ikshid hasil saja menghasilan dari berhasil pergi ke mobil dari kambing berlima, ada kambing kita bawa kita sendiri ini berlima halal bagi berjam-jam itu hawalah halal masih dari Mustari tidak pernah saya baru mulai dengan Rasulullah ada dalam kasih dana ya Rasulullah apa sih yang berkait sudah jelas manusia tidak ada saya baru juga Rasulullah Bapak Rasulullah kepada Rasulullah dari kota Al-Azim. Ya Ibn Hawa, Inna Allah yang sudah dikatakan dengan pagi hitam yang bertuliskan melalui masyarakat Rasulullah Muhammad Rasulullah di batu mati sahabat kami berjumpa di Masjidil Aqsa dan sekitarnya atau di luar maka kiamat lebih dekat kepada kalian. Wassalamu alaikum. Ini ada yang tinggal tidak bisa dilakukan. Kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang Tuhan dengan kepala Allah. Jadi jemaah, kalau Palestina merdeka, Al-Aqsa kembali pada bangunan umat Islam dunia, tidak berbondong-bondong sholat di sana bersama Nabi Isa alaihissalam dan Israel hancur, maka kiamat dekat kepada kita lebih dekat dengan Tuhan dengan kepala. Jadi mau pilih mana jemaah? Apakah pilih Palestina merdeka, Israel hancur, kiamat datang? Atau Palestina mendatangkan kiamat masih jauh? Memang jawabnya masih mentah di mata. Inilah iman kita kepada Allah dan kepada. Inilah Allah sedang menguji kita pada hari-hari bahwa kiamat pasti terjadi. Dunia tidak lama lagi. Akan ada masa aman setelah Palestina merdeka. Berapa lama Ustaz? Hanya Allah yang maha. Tapi kita tidak lama lagi. Imam Mahdi pemimpin umat Islam, saya yakin sudah ada. Dia akan memimpin kata Rasulullah Sab'an Al-Salarian yakni Hajjajah. Dia akan memimpin umat ini 7 tahun 7 atau 8 Mukari Muslim Nabi. Berarti 7 sampai 8 tahun. Dalam hadis yang lain dia akan memimpin 9 tahun.
itu sudah mau dapat 40 dasar 7 kakak dibayarkan oleh 300 orang dan 40 dasar sampai termasuk pribadi. Beliau mengkontin dunia hanya 7 sampai 9 tahun dan Al-Qur'an pemimpin terakhir tidak lebih dari 1 tahun. Tapi cuma 10 tahun saja masa keamanan kita di muka bumi. Itulah yang Rasulullah. Allah sedang berfirman sampai hari akhir. Jamaah maka yuk dekatkan diri kepada dia pasti akan mati. Dan saya tanya jamaah mau masuk surga tidak mau masuk. Mau langsung. Kenapa tidak lebih? Bukankah pintu surga sudah terbuka di dalam suara ini? Pembagian ijazah membuat pintu surga telah terbuka. Tapi berapa? Dalam Masjidil Aqsa kita tidak pernah. Yang mempunyai ini adalah satu dari 5 besar masjid besar di Masjidil Aqsa ini Masjid Bibi. Masjidil Aqsa itu alun-alun luasnya 14,4 hektar. Nah, area yang ada di dalam Malaysia ini tidak Masjidil Aqsa. Jadi tidak seperti Masjidil Haram, tidak seperti Masjid Nabawi, satu gedung satu bangunan tidak. Tapi Masjidil Aqsa itu satu area alun-alun luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada 18 masjid, ada 18 masjid. 13 masjid kecil, ada 13 masjid kecil. Ini masjid kecil, ini masjid kecil. Bukan Rasulullah berdiri menjadi imam sholat 1500 Nabi dan Rasul ketika Isra Mi'raj. Bayangkan, Nabi yang sudah meninggal dunia pun Allah perintahkan datang menyambut Rasulullah SAW. Dan Rasulullah, betapa mulianya Rasulullah SAW. Begitu di mana Nabi Bani Israel yang sudah meninggal diperintahkan nanti menyambut Rasulullah di Masjid Aqsa. Karena itu masjid, di mana kita sholat sama. 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid mana masuk Al-Aqsa. Ada 13 masjid di sebarat. Ini punya barat, selatan, utara, timur. Ada 5 masjid besar. 2 di permukaan, 3 di bawah. Ini yang tengah masjid Joko Kubatu Soho. Kenapa dinamakan masjid Kubatu Soho? Karena di dalamnya ada batu nikrat yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul artinya terminal, Muntaha berarti sekok, berarti Sidratul Muntaha ujung alam semesta ini. Ya Allah, kenapa untuk Islam harus menghadap Allah harus bersilat? Dan saya bilang itu berbalik akhirat kita. Saya bilang pada masa kita ketika kiamat terjadi kita diperhatikan kepada masyarakat kita dia pada masyarakat kita dia pintu gerbang akhirat kita pantas untuk menghadap Allah di akhirat. Rasulullah menaikkan dari sini bukan dari Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa belum ada orang itu betul. Oh Oke, mau respon apa? Jangan turun, coba. Aduh, 12 ya. Jika kami berkunjung ke sana, nanti kami berkunjung. Jadi setiap tahun ada travel yang meminta saya, Ustaz, tolong nanti jamaah kami ke Masjidil Aqsa. Ini bersama kami umroh, saya selalu minta kepada kita. Karena sempurnanya umroh itu tidak ada sifat. Selama ini kita merayakan umroh selama tambah tidak mesti. Ini keluar baca itu dan dibaca oleh sesuatu. Rasulullah bersabda, "La minal hal." Ini adalah salah satu masalah. Jangan kalian bersiap dengan niat ibadah. Itu pada tiga masjid. Ibadah secara umrah ini masih adalah sunnah Allah. Wa masjid Rasulullah sallallahu wa masjidil Aqsa. Itu belum betul umrah kita belum. Maka saya baca insya Allah
menjadikan inspirasi hari ini. Menjadikan. Jika kita berada di sana ya, biasanya kami tidak pernah ada checkpoint di Rawah, hanya Rawah. Saat itu kami akan beri kalau tiba-tiba di Rawah banyak tentara IDF. Allah Bapak Ibu kita pasti ada tentara IDF Israel di KNI. Di jalan dengan ada kamera Bapak Ibu dan ada HP keluarkan paspornya, keluarkan paspornya. Nanti kalau mereka masuk jangan jawab kalau bertanya, itu tugas saya untuk jawab. Karena saya sebagai student, saya dulu belajar bersama pelatihan. Jadi kalau ada yang bertanya tentang itu tugas saya. Kalau perempuannya, ternyata kami tidak. Kami tidak masuk. Kami diberhentikan oleh di belakang lewat panser-panser ini. Terus membawa Tuhan, ya Allah, ini dunia akan membaca Gaza, apa ini yang diberhentikan? Tidak memberhenti kita. Jadi Allah ini memberhenti Gaza. 30 km sampai kita ke Al-Yunis, kemudian Al-Bala, ke Azawanda, sampai kita ke Mosar, bahkan sampai ke Bethlehem. Allah Akbar. Jadi Gaza diberhenti, kami masih di sana, Bapak Ibu. Inilah bumi. Budaya kalian, pasar-pasar yang kalian di sana. Sampai kami menangis berdoa di dalam bus. Lindungi keluarga kita dapat inilah budaya yang kalian di sana yang membantu Gaza sampai hari sudah 1 tahun sebenarnya. Allah. Membantu saudara kita di Gaza. 1 tahun 11 bulan, hampir 2 tahun sebentar. September, Oktober, 10 bulan. 1 tahun 10 bulan, hampir 2 tahun lebih. Dan begini kalau saudara-saudara itu membantu saudara-saudara kita di Gaza.
Ih, dinyatakan meninggal semuanya. Cincang-cincang sapi seribu. Maka dikasih udah jatuh dari langit luar. Hubungan daging memenuhi ruang aula dusun kerajaan Kecamatan Batu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Ruangan berukuran 12 dan 18 meter yang biasa digunakan untuk pertemuan warga ini berubah menjadi lautan daging kurban. Di atas kena ini. Kalau kena kan dirugi kalau jatuh. Sebelum Idul Adha kemarin, Kamu nangis ya? Kamu nangis? Apa sih Mak, kasih kali kedua orang di sekolah ada yang iya, ada berdarah, parah. Lagi soalnya diganggu. Emang Israel orang-orang kafir, nggak boleh sholat. Ini kan domba. Idul Adha 1447 Hijriah 1443 dari saudara-saudara di Indonesia di Sahabat Gaza Nusailah. Sapi suka berak kan? Iya berak kan? Nggak tahu kan itu ada. وتستنون
Banyak yang roboh. Lebih parah. Itu apa di sampingku itu? Itu orang tua, bukan nenek, bukan kakak-kakak, orang tua parah. Orang tua ini kayak gitu di Israel, emang orang tua di Israel. Palestina tidak kurang dari 4,29 juta penghuninya Muslim Palestina. Di Palestina ada 4,29 juta Muslim. Ini saya hitung datanya, saya cari datanya di media sosial Israel. Dan di sekeliling Palestina dan negara-negara Islam, jumlah mereka tidak mungkin 4,76 juta jiwa Muslim Arab. Palestina ada 4,29 juta Muslim. Sebenarnya Palestina 344,76 juta jiwa Muslim. Dan di Palestina hanya 9,6 juta. Kok bisa 9,6 juta Yahudi atau 10 juta Yahudi membantai Gaza sampai 2 tahun ini? Kemana 324 juta Muslim? Kemana mereka? Kemana bangsa? Mereka Palestina. Dia jawaban Allah sudah membicarakan kepada kita. Supaya kita jawaban. Implicit Arab leaders, what are you moving your army? Why are you careful? And then I bumped into this verse of the Quran, and I'm like, is this in the Quran? How do you read the Quran? Even this, Ya Allah. It's not that they don't want to move. It's that Allah is moving for the right time. It was Allah that told them that. Look at Surah Al-Baqarah, verse 46. Allah subhanahu wa ta'ala says that. He says, وَلَوْ أَرَادُوا لَأَعَدُوا لَهُ خَيْرًا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثِهِمْ فَأَغْرَقَهُمْ وَقِلَّ خَيْرٍ He says that Allah subhanahu wa ta'ala, they wanted to mobilize. They would have moved, they would have prepared for it. They would have made preparation if they wanted to do it. But Allah hated their participation and held them back and said, Iman remain put with those who stay behind. Stay behind with those that have stayed behind. Jadi mereka mau kemudian setiap mereka ke Palestina, andai mereka bersatu tidak selesai Palestina. Sekarang saya sudah bertambah, sudah 7 tahun juga. Saya mendapatkan jawaban dari Allah langsung. Allah yang memperkenalkan jawaban tentang Arab yang saja. Apa yang terjadi di Indonesia? Apa yang ini jawabannya? Allah
daerah Palestina. Bapak Allah melemahkan semangatnya mereka diam saja tidak mau kerja. Waktu aku mau pergi dikatakan mereka dulu saya juga yang bersama orang-orang yang lemah. Jadi siapa yang mau kita lah yang mau pilih untuk menjadi Palestina.